Merry Christmas and Happy New Year! Hai adik-adik, selamat Hari Natal. Hari ini kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, sebelum kita mulai, adik-adik sudah mau dengar firman Tuhannya? Kali ini sedikit berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Ya, oleh karena itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah lahir di dunia ini. Hari ini Tuhan, kami mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Kami bersuka cita karena Tuhan masih mengasihi kami, sehingga Tuhan mau datang ke dunia ini sebagai bayi, sebagai manusia. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar cerita akan firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya. Halo adik bintang kecil. Halo semuanya. Halo Kak. Nah, kamu cantik sekali hari ini. Makasih pujiannya loh Kak. Saya sudah latihan sih biar bisa kinclong gitu. Good job dek, jempol deh kamu. Dan malam ini adalah malam yang luar biasa bagi kita semua. Mengapa begitu Kak? Karena hari ini adalah hari Natal. Yes, asik. Tapi apa itu Natal? Oh, kamu belum tahu ya dek? Oh iya sih, kamu kan bintang baru. Ini Natal pertamamu. Ya, apakah ini Natal pertamamu juga? Oh, tentu tidak. Aku sudah melewati lebih dari 2000 Natal. Wow, 2000. Tapi apakah 2000 itu banyak? Oh, tentu saja. Sebenarnya aku sudah cukup dewasa untuk memberitahu kamu tentang Natal yang pertama. Tolong ceritakan Kak, aku ingin mendengar semuanya. Oke, pertama-tama mari kita pergi ke masa sebelum Natal di sebuah tempat kecil yang bernama Nazaret. Kak, apakah Nazaret itu tempat di langit? Maksudnya di luar angkasa gitu? Oh, tentu tidak. Nazaret ada di situ, di planet kecil itu. Maksudnya planet ya di sebelahnya Jupiter yang ada cincinnya itu? Bukan, itu loh sebelah kanannya. Maksudnya Pluto. Memangnya Pluto masih bisa disebut dengan planet? Bukan, itu loh di sana, di bawah itu loh. Maksudnya planet kecil yang berwarna biru dan hijau itu? Persis. Dan lihat, di sebelah sana ada sebuah kota kecil yang namanya Nazaret. Wah, siapa wanita cantik itu? Itu Maria. Dia akan menikah dengan Yusuf. Yusuf adalah orang yang benar di mata Tuhan. Apa yang dikerjakan Yusuf? Yusuf adalah seorang tukang kayu. Tukang kayu biasanya membangun sesuatu. Siapa pria lain itu? Dia berkilauan seperti kita. Itu namanya Gabriel. Dia seorang malaikat. Dia datang untuk berbicara dengan Maria. Mari dengarkan. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Apa maksud semua itu? Malaikat memberitahu Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak yang akan menjadi putra Allah. Apa yang dikatakan Maria?
Maria berkata bahwa ia akan menerima ketetapan Tuhan. Oh, bagus-bagus. Aku suka sama Maria. Dia kelihatan sangat baik. Iya, benar. Oh, Kak, itu ada apa lagi ya, Kak? Ya, Yusuf tahu bayi itu bukan miliknya dan ia adalah orang yang saleh. Jadi, dia berencana untuk menceraikan istrinya, Maria. Tapi, setelah dia mempertimbangkan hal-hal ini, Tuhan mengirim malaikat untuk berbicara dengannya melalui mimpi, supaya ia tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya. Karena semua ini dilakukan sebagai penggenapan nubuat kuno bahwa sang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan akan memanggilnya Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Wow, itu nama yang bagus. Selanjutnya, apa yang terjadi? Dia akhirnya melakukan apa yang dikatakan malaikat. Oke loh, Kak. Itu ada apa lagi? Kaisar penguasa Romawi memerintahkan agar setiap orang harus dihitung. Mengapa dia melakukan itu? Sesuatu tentang pajak gitu. Tapi agar bisa dihitung, setiap orang harus kembali ke kampung halaman mereka. Sebenarnya, bagi Maria dan Yusuf, itu adalah perjalanan yang cukup melelahkan dan sulit, terutama karena Maria sedang mengandung. Kemana mereka harus pergi? Mereka pergi ke sebuah kota kecil yang namanya Bethlehem. Maksudnya kota kecil di tengah itu? Ya, betul, itu dia. Wah, lagunya indah sekali. Tapi kan ini kan tentang Natal. Mana pohon Natalnya dan bintang-bintangnya? Di Natal pertama tidak ada pohon Natal, tapi ada bintang. Mana bintangnya? Sabar ya. Pertama-tama kita harus mendengar lebih banyak lagi tentang Maria dan Yusuf. Oke, Kak. Jadi, Yusuf pergi ke Bethlehem untuk dihitung dan Maria pergi bersamanya. Wah, Kak, Maria dan Yusuf sudah sampai ke kota Bethlehem. Semoga mereka mendapat tempat penginapan. Maria terlihat sangat lelah. Iya benar, Dek. Tapi mereka tidak dapat tempat penginapan. Jadi, Maria dan Yusuf tinggal di kandang. Hah? Kandang? Maksudnya kandang seperti kandang sapi dan kuda dan kambing dan domba dan... Iya, benar. Maria dan Yusuf tinggal di kandang yang sederhana. Di sanalah Maria melahirkan bayi Yesus dan membungkusnya dengan kain lampin. Kemudian ia membaringkannya di dalam palungan. Tapi mengapa mereka menaruhkan bayi di palungan? Mungkin itu tempat teraman dan terbaik untuk bayi Yesus. Kakak yakin Yusuf menjaga Maria dan bayinya sepanjang malam. Oh iya, Kak. Siapa nama bayi itu ya, Kak? Mereka menamai dia Yesus, yang artinya Tuhan yang menyelamatkan.
Dan sekarang lihat itu. Tuh, di langit ada bintang baru yang mengumumkan kelahiran Mesias. Wah, Kak, coba pikirkan. Kan ada bintang baru, pasti tidak ada seorang pun yang akan melewatkannya. Tetapi Tuhan tidak hanya memakai satu bintang, Ia juga memakai seorang malaikat untuk memberitahu sekelompok gembala tentang hal itu. Tentu saja, sangat menakutkan bagi para gembala untuk melihat malaikat. Tiba-tiba, sekelompok besar penghuni surga dengan malaikat muncul memuji dan memuliakan Tuhan. Dan ketika para malaikat telah kembali ke surga, gembala itu pergi ke Bethlehem dan mencari tahu hal yang terjadi. Jadi mereka pergi dan menemui Maria, Yusuf, dan juga bayi yang terbaring di palungan. Setelah mereka melihatnya, mereka segera memberitahu kepada orang-orang. Dan semua yang mendengarnya menjadi terkagum-kagum. Jadi begitukah kisah Natal pertama ya, Kak? Iya, tapi ada lebih banyak cerita. Lihat di sebelah timur sana. Tunggu sebentar. Siapa ketiga orang itu? Mereka adalah 3 orang bijak dari timur. Dan mereka telah menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk sampai ke sini. Oh, saya tahu. Mereka melihat bintang baru dan mengikutinya.
karena mereka cukup bijaksana untuk mengetahui bahwa bintang baru menunjukkan bahwa juru selamat telah lahir. Benar sekali. Kami majus dari timur, datang cari raja benar. Lewat gurun lamba gunung dipimpin bintangnya. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Lahir raja damai bakal, masku bawa kepadanya. Dia memerintah umatnya sampai selamanya. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Oh, lihat, mereka membawa hadiah. Ya, mereka membawa hadiah untuk bayi Yesus. Mereka membawa kemenyan, emas, dan mur. Hei, kemana mereka pergi? Bethlehem itu ada di sana. Hei kawan, kalian salah jalan. Mereka pergi ke Yerusalem, ke istana, untuk mencari raja orang Yahudi. Tapi kenapa? Kan bayinya ada di sana. Mereka pergi mencari bayi raja di istana, tapi mereka tidak menemukannya. Lalu siapa yang mereka temukan? Sayangnya, mereka bertemu dengan seorang penguasa yang jahat, namanya Herodes. Ketika Herodes mendengar semua itu, ia sangat tertekan. Dia memanggil para imam kepala dan ahli Taurat dan bertanya pada mereka, di mana Mesias akan lahir. Ia menyuruh para orang Majus untuk pergi ke Bethlehem dan mencari anak itu. Dan setelah menemukan dia, memberitahu Herodes langsung. Jadi, orang Majus melanjutkan perjalanan mereka. Dan bintang yang mereka lihat di timur berada di depan mereka sampai berhenti di tempat anak itu berada. Kemudian mereka memberikan hadiah dan kembali ke negara mereka sendiri. Tapi mereka diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali ke Herodes. Jadi mereka pulang melalui jalan yang lain. Tapi kenapa mereka tidak kembali ke Herodes? Karena Herodes itu ingin menyingkirkannya. Ih, mengerikan. Iya. Lalu apa yang terjadi dengan anak Yesus? Seorang malaikat dikirim untuk memperingatkan Yusuf dalam mimpi untuk membawa keluarganya ke Mesir. Mereka melarikan diri di malam sebelum Herodes menemukan mereka. Yesus tumbuh besar di Nazaret. Yesus adalah anak Allah yang telah dinubuatkan sejak lama. Ia tumbuh dewasa, memberitakan firman Tuhan, dan akhirnya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang ia berada di surga, dan kelak ia akan kembali dan menjadi hakim yang adil bagi seluruh umat manusia. Luar biasa. Terima kasih Kak sudah menceritakan semuanya. Tapi apa makna sesungguhnya dari Natal dan apa yang harus kita lakukan? Coba lihat di sebelah sana. Kita akan mendengarkan penjelasannya. Selamat pagi adik-adik. Setiap kali kita merayakan Natal, apa yang kalian harapkan? Oh, tentu kalian harapkan seperti ini, bukan?
ada hadiah Natal, ya, ada Santa Claus, ada pohon Natal. Itu yang kita harapkan setiap Natal. Kalau kita pergi ke mall, semua orang pakai topi merah, begitu ya. Banyak diskon. Mama, ayo kita pergi ke mall. Setiap kali kita merayakan Natal begitu, bukan? Nah, tapi hari ini kita bersyukur, bukan? Dari apa yang kita dengar tadi, sesungguhnya Natal itu bukan itu semua. Tetapi Natal itu adalah sebuah kabar baik, yaitu Allah yang Maha Tinggi itu datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, firman Tuhan akan saya bacakan dari Lukas pasal 2 ayat 11. Begini yang dikatakan malaikat pada gembala-gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Setiap kali kita merayakan Natal, sesungguhnya kita merayakan kedatangan juru selamat. Nah, pertanyaannya kan gini, Pak Tikyo, kenapa saya butuh juru selamat? Emang saya nggak selamat? Adik-adik, betul ya. Memang sebetulnya kita itu tidak ada yang selamat, gitu ya. Firman Tuhan mengatakan, waktu manusia diciptakan, sebetulnya Tuhan sangat mencintai kita, mencintai umat manusia. Berjalan-jalan di Taman Eden, boleh makan apa saja, punya banyak binatang, ya. Dan kemudian Tuhan senang bersama-sama mereka. Tetapi suatu kali manusia itu melanggar perintah Tuhan. Melanggarnya gimana? Tuhan bilang, jangan makan buah di tengah taman itu. Tapi kemudian manusia makan. Kenapa kok mau makan? Sebab waktu itu Hawa berpikir, kalau saya makan, saya akan jadi seperti Tuhan. Iblis membujuk Hawa untuk melakukan itu. Adam setuju. Lalu mereka mengambil buah itu dan memakannya. Tuhan bilang, jangan makan. Adam dan Hawa memakannya. Mereka melawan Tuhan. Karena itu mereka kemudian binasa, jatuh dalam dosa. Mereka bersalah dan menerima hukuman dari Tuhan. Sejak itu manusia kemudian mengalami masalah-masalah, bukan? Kita sekarang bisa sakit. Kenapa? Ya karena kita ini berdosa. Kita ini suka bertengkar. Kenapa? Ya karena kita ini berdosa. Ada perang, ada bencana alam, ada masalah-masalah. Kita ini semua karena berdosa melawan Tuhan. Manusia bagaimana? Tahu enggak kalau dia salah? Tahu. Berusaha pulang ke surga enggak? Berusaha sebetulnya, ya. Manusia itu berusaha untuk bahagia. Dia kemudian berusaha menciptakan ilmu pengetahuan. Kita jadi pinter sekali, kita jadi kaya sekali, punya rumah besar. Tapi apa kita bisa kembali kepada Tuhan? Apa kita bisa bahagia? Enggak, ya. Kenyataannya, sekalipun kita punya uang banyak, kalau sakit habis deh semua uang, ya. Sekalipun kita punya rumah banyak, kadang-kali banyak pertengkaran, ya. Kita mengalami persoalan-persoalan. Nah, kita mengalami semua itu karena kita berdosa. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, firman Tuhan mengatakan Allah bukan Allah yang tinggal di sorga, ya, tetapi Allah adalah Allah yang mengasihi manusia. Dan karena dia mengasihi manusia, dia rela datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita yang tidak bisa menyelamatkan diri ini. Itulah berita Natal. Allah yang maha mulia meninggalkan segala kemuliaannya, mencari orang berdosa, menjadi sama dengan manusia, supaya dia boleh menyelamatkan kita karena kasihnya kepada kita.
Itu sebabnya kita merayakan Natal. Ya. Nah, Pak Tikio mau ceritain ya. Allah sama ciptaan besar mana? Besar ciptaan. Tadi udah lihat bukan? Ada dunia begitu besar. Kalau dunia itu saya ambil satu titik, ada namanya Milky Way, ya, atau galaksi Bima Sakti. Itu salah satu galaksi dari dunia yang jumlahnya bermiliar-miliar. Apa galaksi Bima Sakti ini? Galaksi Bima Sakti ini sebetulnya adalah miliaran bintang, ya. Dan matahari itu salah satu dari bintang di galaksi Bima Sakti. Dari 5 miliar bintang itu satu, namanya matahari dan tata surya. Nah, ini dia, ya. Nah, tata surya itu ada berapa planet? 8 planet, ya. Mana yang planet bumi? Oh, yang biru itu, ya. Nah, yang biru itu planet bumi. Nah, di planet bumi itu ada berapa banyak manusia? Hari ini ada sekitar 7 miliar manusia. Satu orang namanya Tikio. Ah, itu dia ya. Dan Tuhan berkata kepada Tikio itu, aku mengasihimu. Tuhan yang maha mulia itu datang mencari Tikio yang kecil, yang hina itu. Ya, itu sebabnya Pak Tikio bersuka cita, ya, karena saya merasakan kasih Tuhan yang besar itu. Itu sebabnya Yohanes kalau ditanya, Yohanes, berapa besar kasih Allah akan dunia ini? Yohanes mengatakan, begitu besar. Loh, begitu besar itu berapa besar? Begitu besar. Lah ya, begitu besar itu berapa besar? Begitu besar. Artinya apa? Nggak bisa diukur. Nah, adik-adik, itulah cinta Tuhan kepada kita. Itulah cinta Tuhan kepadamu. Ya, Tuhan yang maha mulia pada hari Natal itu datang menjadi sama dengan kita. Karena dia mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar. Pak Tikio bersyukur, ya. Saya harap kalian juga bersyukur. Nah, tapi apa kita cukup cuma bersenang-senang saja dengan itu? Apa cukup kita mengucap syukur? Nah, enggak ya. Natal itu yang penting adalah bagaimana kita menanggapinya. Ya, pada Natal yang pertama, kalian sudah dengar ceritanya, ada banyak orang menanggapi Natal itu. Kita bisa menanggapi dengan caranya Herodes. Waktu Tuhan Yesus datang, dia malah marah, lalu membunuh orang-orang di Bethlehem itu. Nah, kalau kita merayakan Natal, kita marah-marah di rumah. Mama minta hadiah, kalau tidak dikasih hadiah, saya tidak mau sekolah. Boleh tidak? Tidak boleh ya. Natal itu bukan waktunya untuk marah-marah. Ya, kita juga bisa melakukan seperti orang Farisi, ahli Taurat, yang ketika Tuhan Yesus lahir, mereka tidak peduli. Ya, tidak sama dengan orang Majus yang mencari Tuhan Yesus. Mereka di Yerusalem, dekat dengan Bethlehem, tapi mereka tidak peduli. Kita Natal ngapain? Oh, saya tidur gitu ya. Tidak peduli saya Natal ya. Tidak ke gereja saya tidur aja kan sekarang pandemi gitu ya. Tidak usah merayakan Natal, tidak usah bersyukur gitu. Salah itu ya. Tetapi kita melihat bagaimana sesungguhnya harus merayakan Natal. Pertama, kita bisa merayakan Natal seperti orang Majus ya. Orang Majus itu datang mencari Tuhan Yesus dan dia membawa hadiah untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, Natal itu bukan untuk terima hadiah, tetapi Natal itu waktunya kita memberi hadiah kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa memberi hadiah kepada Tuhan? Dengan mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mengasihiku, engkau juga mesti mengasihi saudara-saudaramu. Maukah kita hari Natal ini, kita membagi apa yang ada pada kita, pada orang yang kekurangan, orang yang miskin, tukang parkir di depan rumah kita, pemulung yang di depan rumah kita, mbak-mbak kita yang mungkin kesukaran makanan. Bolehkah kita menunjukkan kasih kepada mereka? Sebab Natal itu saat untuk memberi. Seperti kita diberi hadiah oleh Tuhan, begitulah kita mesti memberi kepada sesama kita. Yang kedua, kita bisa seperti gembala-gembala itu, ya. Gembala-gembala itu setelah mendengar berita dari malaikat, mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita lihat apa yang dinyatakan Tuhan. Dan
Dan setelah mereka mendengar berita Natal dari Maria dan dari Yusuf, mereka pulang dan mereka menceritakan kabar baik itu. Kita bisa melakukan hal yang sama. Mari pada hari Natal ini kita memutar lagu-lagu Natal. Itu menceritakan, ya, kita mengunjungi saudara, cerita tentang Natal, menceritakan Yesus itu datang untuk mengasihi kita orang berdosa, ya. Dan yang ketiga, kita bisa seperti para malaikat. Malaikat itu dikatakan waktu Tuhan Yesus lahir, mereka datang ke padang, lalu mereka memuji Tuhan. Katanya, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara semua orang yang berkenan kepadanya. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita ini semua harus belajar bersyukur, ya, berterima kasih kepada Tuhan. Meskipun kita mengalami masalah, meskipun kita sedang sakit, tapi mari kita bersyukur. Mari kita bersuka cita. Kenapa? Sebab sesungguhnya pada hari Natal Juru Selamat itu datang untuk menyelamatkan kita. Yang sakit diselamatkan, yang miskin diselamatkan, yang berdosa diselamatkan. Kita semua orang yang sesungguhnya mengalami masalah, celaka, binasa, Tuhan menyelamatkan kita. Yang lahir itu Juru Selamat. Mari kita bersyukur, ya. Jangan biarkan hatimu sedih, jangan kecewa, tetapi mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti para malaikat, seperti bintang baru itu, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kiranya kita boleh memuliakan nama Tuhan sampai di tahun yang baru nanti, menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita selalu punya hidup yang bersyukur. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus datang untuk menjadi juru selamat kita. Yang terakhir, saya ingin kalian hari ini mengambil satu tekad dalam hati di hari Natal ini, ya. Maukah kalian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatmu? Ya, kalau engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu, maka Dia akan membuat hidupmu itu menjadi hidup yang bersuka cita, menjadi hidup yang menjadi berkat buat orang lain, menjadi hidup yang akan kita punyai sampai ke surga mulia. Mari kita berdoa. Saya ajak kalian semua untuk tutup mata, kita berdoa, mohon Tuhan bukan hanya datang ke dalam dunia, bukan hanya lahir di kandang Bethlehem, tapi lahir dalam hati kita, menjadi juru selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sekali lagi boleh merayakan Natal. Terima kasih Tuhan, karena setiap kali kami merayakan Natal, hati kami bersuka cita. Sebab Tuhan yang maha mulia, Tuhan di tempat yang maha tinggi itu mengasihi kami orang-orang berdosa. Dan bukan cuma Tuhan mengasihi, tetapi Tuhan datang kepada kami, lahir di kandang hina, supaya kami boleh datang dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Engkau sudah lahir, Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit untuk menyelamatkan kami. Ya Tuhan Yesus, jadilah juru selamat kami, dan tuntunlah hidup kami, supaya kami punya hidup yang kami boleh pakai untuk menjadi berkat bagi sesama, memuliakan nama Tuhan, dan kami akan bawa kelak pula hidup kami ini sampai ke surga yang mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengajarkan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah
hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengajarkan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ding dong loteng berbunyi, menggema di angkasa. Ding dong lalat bernyanyi, terdengar suaranya. Gloria, Hosana in excelsis. Bumi bergembira, berayun dan melangkah, dan ayo, semua pun bersuka. Gloria, Hosana in excelsis.
Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan, sama seperti malaikat yang memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan We Wish You Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring for you and your King. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Dadah. Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year.
Yesus.